Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan seluruh Indonesia yang saya hormati, KPU dan Bawaslu, dan yang saya hormati juga Bapak Jason Hasanto dan Bapak Tanjaya, serta yang saya hormati Bapak Yusuf. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kami dapat bertemu dalam Capres 2024 pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk visi misi kami adalah kami ingin Indonesia dapat menjadi negara yang lebih makmur dan jaya agar Indonesia dapat menjadi negara yang satu dan menang, dan pengakuan yang setara dengan negara lain. Kami berkeyakinan semakin maju, semakin demokratis dan modern sebuah negara, maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik, serta pemenuhan hak-hak yang ada di Indonesia seperti peningkatan pendidikan, akses lahan, dan lain-lain. Sekarang kita rasakan bahwa kondisi negara kita sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, dan ideologi kita Pancasila. Ciri khas negara yang berhasil adalah harus berswasembada kebutuhan. Dan juga lembaga-lembaga pemerintahan harus kuat, terutama lembaga-lembaga penegak hukum. Dan terakhir, lembaga-lembaga ini harus bisa menghadapi masalah-masalah yang bisa saja lebih berat yang kita hadapi saat ini, seperti korupsi dan terorisme. Kita juga harus menjamin kualitas hidup yang nyaman untuk masyarakat di Indonesia. Kita tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan koruptor yang akan menyokong dan akan mempengaruhi kami. Mungkin sekian dari visi misi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hadirin yang saya hormati, calon nomor 1 yang saya hormati yaitu Bapak Itia Hamka dan Bapak Yusuf Kaju yang saya banggakan, serta saudara sekalian. Visi kami beri nama Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas. Indonesia maju menuju Indonesia Emas karena hanya dengan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan kita bisa berhasil menjadi negara dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas. Misi kami adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, memantapkan sistem pertahanan, keamanan negara, dan swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, dan ekonomi hijau, meningkatkan lapangan kerja, kewirausahaan, dan pengembangan infrastruktur, memperkuat pembangunan SDM, sains teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesejahteraan, gender, dan peran perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama. Sekian visi misi kami. Terima kasih. Yang kita ketahui sejauh ini seringkali terjadi masalah banjir yang sangat merugikan di Indonesia. Rumah terbawa arus, susah lalu lintas, dan mengharuskan banyak warga atau masyarakat mengungsi ke tempat yang jauh lebih aman dan layak. Pertanyaannya adalah, apa kebijakan Anda untuk mengatasi banjir yang rutin dialami di Indonesia? Waktu akan dimulai saat Anda berbicara.
Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Untuk opini kami memiliki dua cara untuk mencegah masalah banjir. Cara pertama adalah dengan pengurangan pembuangan sampah yang berada di perairan atau selokan. Dengan mencegah hal tersebut, maka setiap kali terjadi hujan di Indonesia, air akan tersedot ke dalam selokan dan mengalir untuk mencegah air atau genangan di jalanan yang membanjiri perumahan dan perkotaan. Kedua, salah satu cara lain untuk mencegah kebanjiran adalah dengan mengurangi penebangan liar yang terjadi di perhutanan. Cara pencegahan tersebut adalah setiap kali terjadi penebangan, orang tersebut harus menanam pohon kembali dan melakukan reboisasi sehingga perpohonan tidak hilang dan mencegah kebanjiran. Sekian dari opini kami. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, apakah sudah cukup? Silakan paslon urut nomor 2, waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya izin bertanya, bagaimana cara Anda mengedukasi masyarakat yang masih ingin membuang sampah sembarangan dan atau saya contohkan seperti industri-industri yang masih membuang limbah di laut. Nah, itu menurut Anda bagaimana cara untuk mengedukasi mereka yang masih keras kepala? Sudah, itu saya. Terima kasih. Waktu Anda masih ada 1 menit, apakah mau ada yang ditambahkan? Sudah cukup. Oke. Baik, paslon nomor 1, waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi untuk mencari solusi dari permasalahan yang Anda sampaikan, kami akan mempertegas rakyat-rakyat yang masih keras kepala, dan kami akan sediakan juga tempat sampah dengan berbagai macam seperti tempat sampah anorganik dan organik. Terima kasih. Waktu Anda masih ada 1 menit, apakah sudah cukup? Cukup. Baik, paslon nomor 2, silakan. Waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin mempertanyakan lagi. Begini, saya bukan minta solusi dari secara teori, tapi saya minta solusi secara di lapangan kerjanya. Sudah, itu dari saya. Terima kasih. Baik, silakan paslon nomor urut 2, waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, saya tidak setuju dengan kedua cara yang dari pihak Bapak. Saya mempunyai cara untuk menangani banjir tersebut. Nah, jadi yang pertama itu pengelola lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, mengurangi sampah, dan melestarikan hutan untuk mengurangi risiko banjir. Cara kedua, edukasi dan pelatihan, memberi edukasi kepada masyarakat tentang tindakan yang harus diambil sebelum, selama, dan setelah banjir terjadi, serta pelatihan dalam penanganan darurat. Baik, terima kasih. Apakah sudah cukup? Masih ada sisa waktu? Cukup. Baik, silakan paslon nomor 1, waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, silakan paslon urut nomor 1, waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih atas jawaban dan tolongan yang Anda sampaikan kepada pihak kami. Saya ingin beropini bahwa sepertinya jawaban yang Anda tegaskan akan lebih menjawab kembali ke pertanyaan Anda sebelumnya. Dan saya juga merasa jawaban yang Anda sampaikan juga memiliki kesamaan yang ada di opini kami. Dan saya akan bertanya kembali kepada Anda, apakah ada metode lain yang dilakukan yang ada hasil produk
fisiknya agar banjir tersebut dapat dicegah. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah sudah cukup? Cukup. Baik. Silakan paslon nomor urut 1, waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas waktunya. Untuk pernyataan paslon nomor 2, saya setuju bahwa produk seperti Milo sekarang memakai kertas untuk membuat sedotan mereka. Tetapi saya melihat bahwa beberapa toko-toko restoran gitu masih memakai plastik untuk sedotannya. Maka pertanyaan saya adalah, bagaimanakah cara Anda untuk menghilangkan dan mencegah restoran-restoran tersebut menggunakan sedotan plastik begitu? Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah sudah cukup? Cukup. Baik, silakan paslon nomor urut 2, waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin menjawab. Cara menanggulanginya itu sedang sekarang ya, sedotan-sedotan itu sudah tidak dipakai di restoran yang mewah atau yang atas. Biar menghimbau bahwa kepada semua masyarakat, kalau menggunakan sedotan plastik ini secara berlebihan itu bisa menyebabkan berbahaya bagi lingkungan. Terima kasih. Sudah cukup, masih ada waktu yang tersisa. Cukup. Baik, silakan paslon nomor urut 2, waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak Ija. Jadi saya punya 3 solusi, yaitu membangun kolam retensi. Nah, dengan cara pembangunan bendungan ini itu dibuat di sejumlah titik-titik perbatasan. Nah, fungsinya itu untuk mengontrol air yang masuk ke sungai suatu daerah dari hulu. Terus lalu saya punya lagi, yaitu membangun tanggul. Seperti contohnya membangun tanggul di pesisir daerah seperti di Jakarta. Nah, dibangun tanggul itu karena apa? Karena penyebab banjir ini adalah meningkatnya permukaan air laut. Makanya dengan adanya tanggul, jadi air lautnya itu dibatasi. Lalu saya juga akan membahas tentang drainase vertikal atau yang disebut sumur resapan air. Dengan membuat sumur resapan air di dalam rumah atau yang di tanahnya itu mampu menyerap air, maka banjir pun setidaknya sedikit teratasi. Dengan cara seperti itu, banjir yang ada di daerah tersebut berkurang. Waktu sudah habis. Baik, silakan paslon urut nomor 1, waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk opini dan solusi kalian cukup efektif. Namun sayangnya, saya kurang setuju dengan pembangunan kolam retensi dan tanggul yang Anda maksud tersebut. Karena apa? Ada 2 gangguan di mana di dalam kolam retensi saat pembangunan pasti kolam retensi akan luas, ya kan? Karena itu jalanan akan terganggu dan akan mengakibatkan macet yang mungkin lebih parah yang kita hadapi sebelumnya. Kedua, untuk kolam retensi, bisa saja masyarakat, kembali lagi dengan saya bilang, masyarakat sudah tidak peduli dengan lingkungannya. Jadi lingkungannya itu, jadi mereka akan membuang sampah sembarangan di dalam kolam retensi tersebut, sehingga
cara tersebut tidak efektif. Dengan tanggul, saya merasa tanggul ini kurang efektif jika saya sudah lihat dari kasus pada tahun 2013 di mana terjadi banjir besar yang disebabkan oleh bocornya tanggul. Tanggul tersebut bocor dan mengakibatkan banjir yang sangat besar di Indonesia. Dan sekarang kita bisa lihat di lokasi regata, tepatnya di Jakarta Utara. Di regata sudah dibangun 2 tanggul dengan ukuran 2 tingkat dan masih belum bisa menahan permukaan air tersebut. Baik, waktu sudah habis. Baik, silakan paslon nomor urut 2. Waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya akan langsung menjawab pertanyaan yang Bapak Ikhtiar Hamka berikan. Begini, saya punya solusinya itu seperti membangun tol. Karena kan kolam retensi ini kan luas dan bakal juga macet kan. Jadi rencananya saya bakal bikin jalur tol atau jembatan untuk pengguna jalan kaki dan pengguna kendaraan beroda 2, dan tol akan digunakan untuk roda 4 atau selebihnya. Lalu untuk mengatasi dari solusi tanggul, kebocoran tanggul itu seperti saya akan memberikan contoh seperti siap tanggap darurat, yaitu menyiapkan rencana tanggap darurat yang efektif untuk penyediaan bantuan darurat, penyelamatan dan evakuasi bagi korban yang mengalami kebocoran dari tanggul ini. Nah, lalu setelah dievakuasi akan diberikan rehabilitasi dan pemulihan. Maksudnya bantuan rehabilitasi dan pemulihan pasca banjir yang disebabkan oleh tanggul ini, ya untuk membantu memulihkan kehidupan mereka. Baik, sudah cukup. Baik, silakan paslon nomor urut 1. Waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, izinkan saya untuk timbal balik dari pernyataan yang diberikan. Saya merasa jalan tol itu kurang efisien jika dijadikan sebagai solusi. Karena apa? Bisa saja ada bencana alam yang besar yang mungkin Bapak akan berpikir bahwa fondasi anti gempa atau anti bencana bakal efektif. Tapi siapa tahu karena kerusakan yang dilakukan oleh manusia, bisa saja bencana alam ini lebih besar daripada yang kita pikirkan. Lalu kedua, untuk sepertinya Anda belum menjawab mengenai masalah sampah. Saya izinkan menambahkan lagi bahwa bisa saja ada bahan kimia atau toksik di dalam kolam retensi itu. Untuk tanggul, saya merasa gerakan tersebut saya akui setuju. Tapi bagaimana Bapak bisa membuat sebuah tanggul yang lebih kuat daripada sebelumnya? Karena yang sudah kita ketahui, tanggul tersebut sudah tidak efisien lagi. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, silakan paslon nomor urut 2. Waktu akan dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Izinkan saya menjawab atas solusi yang harus saya berikan. Pertama, untuk kolam retensi. Baik, saya mengaku kalau misalnya zat yang dicemarkan ke dalam kolam retensi itu memang butuh waktu yang lama untuk bisa dihilangkan. Tapi tetap saja jawabannya bisa dihilangkan dengan cara memasukkan teknologi yang ada pada zaman sekarang seperti ozonisasi atau pemfilteran. Lalu untuk tanggul, untuk yang Bapak tadi bilang tol itu tidak efisien karena ada bencana seperti gempa, nantinya
tol itu akan dibangun dengan fondasi-fondasi yang berhubungan dengan anti gempa. Baik, sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, segmen kali ini akan kita tutup. Terima kasih. Ada